Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Syukur kalian semua sehat. Ibu juga sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian semua berdiri. Dan ibu minta dalam doa di pagi. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum itu izinkan saya berdoa dalam agama saya di agama Islam. Agama lain mohon disesuaikan. Kita doa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dulu. Terima kasih Fatir. Oke, ibu akan mengecek kehadiran siswa di kelas. Ketua kelas? 3 tidak hadir, Bu. 2 sakit, 1 alfa. Oke, yang sakit kita sama-sama berdoa semoga sembuh, dan yang tidak masuk semoga yang visit, semoga besok kembali lagi beraktivitas bersama-sama. Baik, Ibu mempersilahkan kalian berdiri sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Mari kita menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Dipimpin oleh kelas dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu mau menanyakan dulu. Ada yang masih ingat materi Ibu kemarin? Oke, Felix, silakan. Materi kita minggu kemarin adalah tentang ilmu ekonomi. Oke, ada lagi? Wiwi, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku dan aktivitas manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan sumber daya yang terbatas. Oke, berarti yang sendiri tahu bahwa kalian pulang di rumah dan belajar. Materi kemarin berbicara tentang ilmu ekonomi. Berarti hari ini kita akan berbicara lanjutan dari masalah dari ilmu ekonomi tersebut. Berikut Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang harus kalian amati dan kalian harus menyebutkan gambar apa. Oke, gambar yang pertama bisa lihat. Ini gambar apa? Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, ini masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Iya kan? Iya, Bu. Ini masalah-masalah yang sering terjadi dan sampai sekarang kita tetap mengalami masalah tersebut. Ini adalah namanya masalah-masalah ekonomi. Pembelajaran kita hari ini kita belajar bagaimana mengetahui masalah-masalah ekonomi yang terjadi di dalam lingkungan kita. Oke, dari sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai di hari ini, yaitu yang pertama, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, dan yang kedua, menyajikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi di lingkungannya. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami, menjelaskan, dan evaluasi masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah ekonomi di lingkungan. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Oke, dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi
kedua, peserta didik dapat melakukan identifikasi masalah ekonomi di lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran di hari ini. Baik, sebelum kita lanjut lagi di materi yang Ibu akan sampaikan, ada program yang dilakukan oleh sekolah dan wajib adalah program literasi membaca. Untuk itu, waktu ini Ibu persilakan untuk kalian membaca dari modul yang nanti Ibu bagi. Kalian mencatat hal-hal penting yang ada dalam modul ini di dalam satu lembar kertas dan dikumpulkan kepada ketua kelas, dan nanti ketua kelas kumpulkan kepada ini. Baik, waktu membaca mulai dari sekarang. Oke, waktu pembacanya telah selesai. Modulnya ditampilkan di sebelah kanan. Oke, baik, kita akan lanjut dengan proses pembelajaran selanjutnya. Tapi dalam proses pembelajaran ini kita ada dalam diskusi, dan Ibu akan memberikan kalian dalam beberapa kelompok. Tetapi Ibu akan pakai kelompok yang terjadi di minggu kemarin. Minggu kemarin kita diskusikan, dan kelompoknya masih pakai pada minggu ini. Dan Ibu tanya, sudah duduk pada tempat masing-masing sesuai dengan kelompok kemarin? Sudah, Bu. Satu sebelah mana? Oke, satu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan lembaran kerja pada tiap-tiap kelompok. Pada lembaran kerja tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dan akan kalian diskusikan bersama-sama. Tapi dalam menjawab dan mendiskusikan itu, sebelumnya Ibu akan menampilkan tampilan video berikut. Dalam video ini, tolong mengamati dengan jelas. Kok minyak gorengnya pada kosong? Itu mereka gimana sih? Karena stok minyak gorengnya kan udah turun harga gimana? Tapi dari kemarin aku nyari goreng kosong, bahkan di market minyak goreng aja sekali nyari harganya mahal, dan dia aja malah stoknya pada nggak ada. Sekali nyari jual kosong harganya masih tinggi. Kenapa ya? Harga minyak goreng yang melonjak bukan baru-baru ini aja. Catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, harga minyak goreng naik 34% sejak Desember 2020 sampai Desember 2021. Pertengahan Februari 2022 di beberapa wilayah harganya juga masih melambung, menyentuh Rp20.000 per liter. Jauh banget dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, yaitu Rp11.500 per liter. Tentu saja ini jadi persoalan berat dan bikin pusing masyarakat. Pasalnya sudah mahal, kok barangnya juga langka. Ya, yang sekarang masih di warung mau nyari apa, di rumah mau diapain
Nah, selama setahun lebih harga minyak goreng naik, pemerintah diam aja? Enggak dong. Dalam sebulan setidaknya pemerintah sudah buat 3 kebijakan. Tujuannya untuk menekan harga minyak goreng dan tentunya agar pasokannya juga terpenuhi. Pertama, lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan ini mengatur penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tapi kurang efek. Di bulan yang sama, pemerintah buat lagi kebijakan yang diterbitkan lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022. Di aturan kedua ini, salah satunya mengatur merek minyak goreng bersubsidi yang diedarkan ke masyarakat. Pemerintah juga mewajibkan pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan minyak goreng kemasan menjualnya dalam satu harga, yaitu Rp14.000 per liter. Lagi-lagi aturan itu belum optimal menekan harga minyak goreng. Muncul lagi deh kebijakan baru yang terbit dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng berbahan sawit 3 level. Kemasan minyak curah harganya Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Walau begitu, kebijakan itu juga tidak mempan memuluskan pasokan minyak goreng. Seperti yang diceritakan Risma dan Supedi tadi, harganya tetap saja melambung. Walaupun ada itu harga tinggi banget. Pedagang minyak goreng juga berbunga. Kok bisa ya stok minyak goreng kehabisan mulu? Sampai hari ini kami belum bisa menjual minyak curah karena memang stok dari sono dari pusat belum nyampe ke sini. Jadinya kami masih menjual dengan harga yang mahal. Cuma PHP doang aja kita harus hadir, kan pemerintah nggak bilang ini hanya untuk operasi untuk siapa aja boleh dong. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oka Nurwan, kelangkaan minyak goreng karena rantai pasokan distribusi yang belum jalan. Jadi minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah sulit ditemukan, terutama di retail modern. Ini rantai pasokan dari berbicara, dan ini saya lagi barusan dari pasar Keramat Jati. Sekarang sudah masuk minyak goreng curah dengan harga 11, dan di Keramat Jati udah full, harganya udah 14.000 untuk kemasan yang premium. Karena kan harga bahan baku CPO-nya udah kita turunin. Jadi yang sekarang kita pastikan adalah pasokan ke pasar-pasar tradisional itu yang terutama yang curah, supaya mengurangi tekanan ke retail modern, sehingga retail modern bisa normal lagi dagangnya dan jelas. Sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng, harga rata-ratanya itu sekitar Rp15.000 per kilogram. Kemudian mulai konsisten naik pada September hingga akhir tahun 2021. Melonjaknya harga minyak goreng ini mengikuti harga bahan baku berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang terus meroket. Dari semula Rp7.000 per kilogram pada 2020 naik jadi Rp14.000 per kilogram pada akhir 2021. Harapannya kalau minyak kembali normal kayak dulu, biar jualan lancar dan di mana-mana ada, itu aja. Ya Allah buat pemerintah untuk kebijakannya memang harus diterapin. Kalau memang benar turun ya udah tuh stoknya tuh diperbanyak. Kayak di apa itu kan itu dia dikasih stoknya cuma terbatas, cuma 2 karton doang. Nah yang berembut itu puluhan emak-emak tuh kan, jadi kan susah. Tuh Pak Mendar, please didengar ya harapan publik. Ya seluruh pemerintah langsung PHP ya. Terus ini deh program sebelumnya lagi berminyak goreng supaya dapat apa ya Bu? Oke, demikian video tentang masalah ekonomi yang kita lanjutkan. Dari video itu silakan kalian diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja masing-masing. Oke,
Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan yang sebelah kiri ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Yang punya HP boleh menggunakannya untuk mencari hal-hal terkait dengan pertanyaan pada diskusi kali ini. Hanya untuk materi, cari materi ya, tidak boleh untuk yang lain. Silahkan. Oke, waktunya telah selesai 20 menit yang Ibu kasih. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Dan kelompoknya Fatih? Sudah, Bu. Oke, semua sudah selesai. Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita masuk dalam presentasi yang menyampaikan hasil diskusi dari tiap kelompok. Ayo, kelompok mana yang duluan? Kelompok 3. Oke, silakan. Salah satu kelompok tempelkan hasil kerja di karton depan, baru Tasya dan Dwi siap. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada presenter, silakan. Dari video yang ada, masalah ekonomi yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng yang mulai sejak tahun 2020. 2. Definisi secara jelas pengertian masalah ekonomi. Jawabannya, masalah ekonomi adalah masalah-masalah yang terjadi di mana tidak adanya ketersediaan bahan kebutuhan atau kelangkaan. 3. Mengidentifikasi penyebab masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Jawaban, masalah yang terjadi di sekitar yang selalu terjadi yakni A. Kelangkaan minyak tanah, B. Kelangkaan BBM,
yang mengakibatkan antrian panjang. 4. Dampak apa yang terjadi dari masalah ekonomi tersebut? Jawabannya, dampak yang terjadi dari masalah ekonomi adalah A. Kebutuhan manusia tidak terpenuhi dengan baik, B. Kenaikan harga, dan C. Perekonomian terganggu. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian penyampaian hasil diskusi kami. Apakah ada saran, tanggapan, atau masukan dari teman-teman kelompok lain? Dipersilakan. Oke, ada dari kelompok 2 atau yang lain? Kepada kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan bermasukan kepada kelompok 3. Masalah ekonomi yang sering terjadi di sekitar kita pada saat menjelang hari raya, harga barang naik. Mungkin itu saja masukan dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan dari teman-teman kelompok 2. Kami akan menerimanya dan kami akan menambahkannya pada lembar kerja kami. Apakah ada dari teman-teman kelompok lain? Ya, kepada teman-teman kelompok 4 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Apakah kelompok 3 pernah mengalami secara langsung masalah ekonomi tersebut? Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 4. Kami akan menjawabnya. Ya, kami pernah mengalami langsung masalah ekonomi, yakni kenaikan harga angkutan umum dan kelangkaan minyak tanah. Ini saja. Apakah ada dari teman-teman kelompok lain? Oke. Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Demikian penyampaian dari kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok 2. Kelompok 2, tangan duluan dari kelompok 1. Oke, dulu ya. Silakan. Silakan hasil kerja di papan. Oke, waktu presentasi untuk kelompok 2 dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dari video tersebut, identifikasi masalah ekonomi apa saja yang terjadi? Jawabannya, dari video yang dilihat masalah yang terjadi adalah masalah kelangkaan minyak goreng. 2. Kenaikan harga minyak goreng. 3. Ketersediaan minyak goreng yang tidak merata. 4. Distribusi yang masih kurang efektif. 2. Mengidentifikasi penyebab masalah ekonomi tersebut. Jawabannya, penyebab terjadinya masalah ekonomi adalah 1. Terbatasnya sumber daya. 2. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 3. Kurangnya pengawasan dan perhatian masyarakat. 3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut? Jawabannya, cara mengatasi masalah ekonomi berdasarkan terbukti dengan adanya kebijakan yang dilakukan untuk mengatur penyediaan minyak goreng, mengatur merek minyak goreng yang beredar dan mengatur harga eceran minyak sawit. 4. Berikan pendapat Anda tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi menurut kami adalah masalah yang akan terus terjadi di dalam masyarakat dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Dari kelompok lain ada pertanyaan, saran atau pendapat? Dipersilakan. Oke, dari kelompok 1 ada. Dari kelompok 1, waktu dari 4 dipersilakan.
Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, masalah ekonomi apa yang sering terjadi di daerah kita? Sekian. Terima kasih atas kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masalah ekonomi yang sering terjadi dan selalu kita alami yakni kelangkaan minyak tanah. Mungkin itu saja jawaban dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih. Apakah ada lagi dari kelompok lain? Ada kelompok 3. Ada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan masalah kepada kelompok 2. Yang pertama, dari video tadi kita belajar bahwa letak geografis negara kita juga menjadi masalah. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi tidak hanya pemerintah tapi kita masyarakat harus melakukan pengawasan dan menyampaikan hal-hal yang terjadi kepada pemerintah dalam hal ini instansi terkait di daerah kita. Sekian dan terima kasih masukan dari saya. Terima kasih masukan dari kelompok 3, kami kelompok 2 menerimanya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan atau masukan dari kelompok lain? Kelompok 4. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beralih untuk kelompok 2. Oke, itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bersepakat yang akan berdiskusi. Kita akan lanjut dengan kelompok yang lain, tapi sebelumnya kita masuk dalam ice cream dulu, karena ibu perhatikan kalian tidak semangat lagi. Oke, teman-teman, silakan semuanya duduk di mobil untuk kita ice cream. Dan kita masuk ke kelas. Yel-yel SMK Negeri 2 Maluku Tenggara. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Oke, beri aplausnya. Oke, silakan duduk. Kita lanjut dengan presentasi yang berikut. Dari kelompok mana yang mau presentasi? Oh, kelompok 1 kelompok KPR. Silakan. Oh. Oke, kesempatan diberikan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kesempatan diberikan. Terima kasih Ibu Guru dan terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang hasil diskusi kami. Kepada presenter disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, dari gambar dan video yang ditonton masalah ekonomi apa yang terjadi? Jawabannya adalah dari video yang ada masalah ekonomi yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng dari tahun 2020. 2. Definisikan secara jelas pengertian masalah ekonomi. Jawabannya adalah masalah ekonomi adalah keadaan di mana tidak adanya ketersediaan bahan kebutuhan hidup, baik bahan kebutuhan pokok maupun bahan kebutuhan lainnya. 3. Mengidentifikasikan penyebab masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah masalah yang terjadi di sekitar yang selalu terjadi yakni kelangkaan minyak tanah, kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian panjang, kelangkaan chili, tomat di waktu-waktu tertentu. 4. Dampak yang terjadi dari masalah ekonomi tersebut. Jawabannya adalah dampak yang terjadi karena kelangkaan menyebabkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi dengan baik, menaikkan harga dan antrian yang panjang serta perekonomian terganggu. Demikian dari kelompok kami. Jikalau ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan. Ya, kepada kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Dampak apa dari
terjadi masalah ekonomi yang selalu peserta didik rasakan secara langsung? Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu masalah ekonomi yang selaku peserta didik kami rasakan langsung, yakni kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan harga angkutan umum atau ongkos mobil. Dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami silakan. Ada dari kelompok 4, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan memberikan sedikit masukan, yaitu menambahkan dampak yang terjadi dari masalah yang terjadi. Salah satunya perekonomian negara menjadi terganggu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas masukannya dari kelompok 4. Kami kelompok 1 menerimanya. Hasil presentasi dari kelompok kami, dari kami kelompok 1. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok yang paling heboh kayaknya. Oke, silakan kelompok 4. Siapa yang mau tanya pasti ada yang lain? Kesempatan diberikan untuk kelompok yang terakhir dan kelompok 4. Waktu 5 dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan dari kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kepada presenter dipersilakan. 1. Dari gambar dan video yang ditonton, masalah ekonomi apa saja yang terjadi? A. Masalah kelangkaan minyak goreng. B. Kenaikan harga minyak. C. Kenaikan bahan baku minyak sawit. D. Ketersediaan minyak goreng yang tidak merata. E. Distribusi yang masih kurang efektif dan merata. 2. Definisi secara mengidentifikasi penyebab masalah ekonomi tersebut. A. Terbatasnya sumber daya. B. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. C. Faktor letak geografis. D. Kurangnya pengawasan dan perhatian pemerintah. 3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut? A. Kebijakan mengatur menyediakan minyak goreng. B. Kebijakan mengatur merek minyak goreng yang beredar. C. Kebijakan mengatur harga eceran minyak sawit. 4. Berikan pendapat Anda tentang masalah ekonomi. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok lainnya ada pertanyaan, tanggapan, dan saran? Ya, ada. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili teman-teman kelompok saya menyampaikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 4. Sejauh mana perhatian peserta didik dalam melihat masalah ekonomi yang terjadi? Mungkin itu saja sekian, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 kepada Lisa. Selaku peserta didik, dalam melihat masalah ini, kita harus bersama-sama membantu pemerintah dalam menjalankan apa segala kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi. Apakah kelompok 3 pertanyaan jawabannya dengan dari kelompok kami? Ya, kami sangat puas. Terima kasih atas. Apakah masih ada tanggapan, saran dari kelompok lain? Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan memberikan masukan kepada kelompok 4.
Dari video tadi kita belajar bahwa pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kita selaku masyarakat juga harus membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga masalah ekonomi bisa diatasi. Terima kasih atas masukannya, kami akan menambahkan hasil diskusi kami. Demikian hasil kerja dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Dan terakhir beri aplaus untuk semua kelompok. Dari hasil diskusi tadi dan hasil presentasi kalian terlihat jelas bahwa kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan, terutama di video pembelajaran video tadi. Dan terlepas dari itu, masalah-masalah ekonomi itu pemerintah tetap memperhatikan, karena pemerintah adalah pegangan tangan dari masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, bahwa proses pembelajaran kita hari ini sudah menjawab tiga tujuan yang tadi disampaikan dalam proses awal, bahwa kalian bisa mengidentifikasi, mengetahui masalah-masalah ekonomi serta mengetahui solusi dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tersebut. Demikian, Ibu akan menyampaikan dasar materi dalam bentuk video, kalian memperhatikannya, dan materinya Ibu sudah kasih ada di SKPD-nya. Nanti silakan membaca, tapi gambarannya ada pada video pembelajaran berikut. Ya, Bu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Kira-kira apa sih masalah ekonomi itu? Apakah kalian masih ingat tentang kelangkaan? Ya, betul sekali. Kelangkaan merupakan salah satu contoh masalah ekonomi. Atau secara umum, masalah ekonomi bisa kita katakan berupa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhannya sifatnya terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, kalian tahu tidak sih masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ialah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Nah, dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan. Sedangkan masalah ekonomi modern ini lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada di dalam masalah ekonomi klasik? Setidaknya ada 3 unsur yang ada dalam masalah ekonomi klasik, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan juga masalah konsumsi. Masalah produksi ini menitik beratkan pada bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana produksi barang dan jasa tersebut sehingga memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kemudian masalah yang kedua mengenai distribusi. Distribusi ini menitik beratkan pada bagaimana penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang digunakan. Distribusi ini sendiri memiliki 2 cara, yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Seperti contohnya penjual nasi goreng memproduksi nasi gorengnya sendiri dan langsung menjual kepada pembeli atau konsumennya. Dan yang kedua ada distribusi tidak langsung yang artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, seperti pedagang besar atau grosiran
ataupun pedagang kecil atau retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, dan juga importir. Nah, masalah yang ketiga ialah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini menitik beratkan kepada apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendekatan seseorang, selera, dan juga watak ataupun karakter. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan juga pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, muncul masalah ekonomi modern yang menekankan pada tiga hal, yaitu what, how, dan for whom. What maksudnya ialah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan kita produksi. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai untuk diproduksi. Selanjutnya, untuk how, menitik beratkan kepada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan juga efisiensi dalam produksi, sehingga kos yang dikeluarkan dapat diminimalisir sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, for whom. For whom menitik beratkan kepada untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang dimiliki oleh produsen, yang didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, ataupun usia. Masalah ini juga sangat dipengaruhi oleh distribusi dari barang tersebut. Seperti contoh suatu perusahaan memproduksi sebuah alat makeup. Alat makeup ini ditujukan untuk siapa atau for whom, yaitu untuk wanita-wanita muda dan juga wanita-wanita parubaya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menyukai makeup. Nah, berikut ini merupakan contoh analisis masalah ekonomi. Bu Andri adalah produsen kerupuk udang yang berusaha menekan biaya produksi, sehingga menghasilkan kerupuk udang dengan harga murah, namun tetap berkualitas. Hal ini dilakukan karena daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dari ilustrasi tersebut, masalah ekonomi yang dihadapi oleh Bu Andri adalah, bisa kita lihat bahwa Bu Andri, yaitu seorang produsen kerupuk udang, berusaha menekan biaya produksi. Yang harus kita cari tahu bagaimana cara memproduksi kerupuk udang dengan menekan biaya produksi, namun kualitas yang dihasilkan oleh Bu Andri tetap terjamin. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Jadi, itulah materi hari ini. Dari proses diskusi tadi, kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi. Dan dari video pembelajaran ini, kalian sudah bisa mengetahui masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan dan terbagi dalam kerugian yang ekonomi klasik dan modern. Berikut kita masuk dalam menyimpulkan materi hari ini. Dari video dan dari diskusi tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Wow, untuk orangnya. Oke, Ibu persilakan Kristo duluan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2. Dari video yang tadi kamu nonton, kami dapat menyimpulkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang terjadi di dalam masyarakat, menyangkut terbatasnya sumber daya dan memenuhi kebutuhan manusia. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, oke, Fatih silakan. Di sini adalah masalah ekonomi ada dua, yaitu masalah ekonomi modern dan klasik. Oke, terima kasih Fatih. Ada lagi, oh ya tadi dibaca duluan. Silakan. Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, dan yang terakhir. Kali tak tahu sini, Mak. Oke, silakan Kali. Kesimpulan dari pokok pembelajaran kita hari ini adalah masalah ekonomi modern menyangkut what, how, dan for whom. Oke, terima kasih. Dengan demikian bahwa kesimpulan hari ini kalian sudah menyampaikan, dan itu adalah proses pembelajaran hari ini. Dan kesimpulannya ada 4. Seperti yang tadi kalian sudah sampaikan, yang pertama adalah masalah ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas secara optimal. Dan yang kedua, masalah ekonomi terlihat dari 2 sudut pandang, yakni masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomi modern terlihat dari beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan what, apa, how, dan for what. Demikian kesimpulan materi kita hari ini sudah menjawab tujuan pembelajaran kita yang tadi dari awal Ibu sudah sampaikan. Dan selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sesuai dengan RKPD yang sudah ada pada tangan masing-masing, saatnya kalian pada lembaran RKPD halaman 3, di situ ada pertanyaan dan tugas mandiri yang nanti kalian selesaikan di rumah masing-masing. Dan Ibu harap pulang ke rumah dan menyelesaikan. Minggu depan kita kembali, dan sebelum lanjutkan materi berikutnya, Ibu akan dan kalian bersama-sama memeriksa menyelesaikan tugas mandiri tersebut. Dan selanjutnya, tadi kita sudah bicara belajar tentang masalah-masalah ekonomi dan solusinya. Tapi solusi yang terjadi tadi yang disampaikan dalam proses pembelajaran tadi, solusinya minta tanggapan dari pemerintah dan perhatian dari pemerintah. Jadi minggu depan ada lanjutan dari pembahasan solusi yang tepat yang diselesaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, yakni sistem ekonomi. Dan Ibu harap kalian pulang ke rumah dan mencari referensi mengenai sistem-sistem ekonomi di Indonesia dan di dunia. Itu untuk materi minggu depan. Selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi kalian dari proses pembelajaran hari ini pada lembar RKPD. Tadi di halaman 3 untuk tugas mandiri. Di halaman keempat ada evaluasi, ada 5 soal pilihan ganda. Tolong diselesaikan. Ibu kasih waktu dari sekarang hanya 5 menit karena cuma pilihan ganda dengan jumlah soal 5. Diselesaikan dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Selesaikan. Waktu mengerjakan evaluasinya selesai, Ibu berkesempatan untuk ke kelas menunjukkan bersama dengan rangkuman yang tadi soal literasi yang sudah dikerjakan. 2 lembagnya ditunjukkan.
untuk kalian. Silakan, ada yang mau menyampaikan referensi? Oke, silakan Fadil duluan. Refleksi pada pembelajaran pada hari ini adalah dari pembelajaran hari ini kami dapat mengerti apa itu arti dari kerjasama. Oke, terima kasih. Arti Fadil menyatakan bahwa arti dari kerjasama. Oke, selanjutnya lagi. Kasih silakan. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui masalah-masalah ekonomi. Oke, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini bisa mengetahui masalah-masalah ekonomi. Ada lagi? Oke, Erik silakan. Refleksi pembelajaran kami pada hari ini adalah kami belajar saling berbagi pengetahuan. Oke, terima kasih bisa berbagi. Ada lagi yang terakhir? Dari proses pembelajaran hari ini kami belajar menjadi peserta didik yang kreatif. Oke, terima kasih untuk refleksi pembelajaran hari ini dan terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang